episode 1. Oke. Insyaallah kedepannya kita akan mencoba konsisten untuk membuat konten ini agar teman-teman di Tadris Matematika UIN Mataram bisa semakin banyak wawasannya tentang desain grafis. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis preset destination-nya. Kemudian untuk ukuran dokumennya kita bisa mengubah size-nya tergantung apa dulu nih yang desain. Kalau misalnya teman-teman ingin mendesain sertifikat, misalnya biasanya kertas yang digunakan itu adalah kertas F4 dengan posisi landscape. Kalau misalnya yang didesain itu surat, misalnya yang digunakan adalah A4 rata-rata. Atau kalau misalnya teman-teman ingin memberikan dimensi tersendiri, bisa memilih menu custom. Paling bawah, custom dipilih sehingga di sini nanti ada panjang dan lebarnya. Kemudian di sini ada satuan pengukurannya. Kalau untuk ukuran kartu nama bisa menggunakan cm, tapi kalau untuk spanduk bisa menggunakan meter. Ya, untuk langkah awal kita coba yang simple dulu menggunakan cm. Kita buat sebuah kanvas yang seukuran dengan 20 dikali 40 cm misalnya. Ada versi portrait dan landscape-nya. Nah, kita pilih yang landscape. Kemudian jumlah halamannya di sini number of page, mau berapa halaman yang ingin kita buat. Kemudian kita bisa memilih jenis pewarnaannya. Primary color mode bisa berbentuk RGB atau CMYK. Kita pilih CMYK saja. Kalau untuk keperluan cetak itu CMYK, tapi kalau untuk keperluan print digital itu menggunakan RGB. Oke, kita pilih RGB misalnya juga. Kemudian tinggal langsung kita klik OK saja. Nah, tunggu sebentar karena berhubung laptop ini juga RAM-nya kecil, hanya 2 GB, jadi untuk software berat seperti ini, seperti CorelDRAW, terkadang dia membutuhkan waktu processing yang cukup lama, sekitar beberapa detik. Oke, jadi selamat datang di menu tampilan utama dari CorelDRAW. Bagi teman-teman yang sama sekali baru berkenalan dengan CorelDRAW, maka seperti inilah tampilan awalnya. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam menu-menu di sini yang secara sekilas ini terlihat complicated dan ribet karena banyak sekali tools-tools yang harus dipelajari. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin teman-teman mempelajari apa fungsi dari setiap fitur ini, maka akan semakin mudah kita mendesain. Yang terpenting bagi seorang desainer itu bukan tentang penguasaan softwarenya, tapi tentang kreativitasnya. Karena sepengalaman saya selama menjadi pengurus di HMJ, yang berperan dalam skill yang berkaitan dengan penguasaan software ini hanya sekitar 30%-nya saja. 70%-nya itu lebih kepada pengembangan ide, pengembangan kreativitas, pengembangan dalam pengolahan, merancang apa yang ada dalam pikiran itu dituangkan dalam kanvas ini. Ya, itu yang akan kita sama-sama pelajari ke depannya. Oke, kemudian kita mulai untuk belajar setiap menu atau fitur yang ada di CorelDRAW ini. Yang pertama, kita pelajari yang namanya Pick Tool. Nah, Pick Tool itu merupakan menu untuk memilih objek. Misalnya kita ingin membuat objek baru. Kalau kita pengen membuat objek yang berbentuk persegi atau persegi panjang, kita biasanya menggunakan menu ini, Rectangle Tool, atau shortcutnya itu F6. Kita klik, kemudian kita arahkan. Nah, kita buat sebuah persegi panjang di sini. Nah, Pick Tool itu kalau misalnya kita sudah selesai menggunakan Rectangle Tool, maka kursornya akan berbentuk seperti ini. Ini masih dalam kursor yang khusus untuk membuat persegi panjang. Nah, untuk mengembalikannya, kita cukup mengklik Pick Tool di sini. Kita klik. Oke, maka kita akan kembali ke dalam bentuk panah hitam ini. Panah hitam kursor ini namanya Pick Tool. Berfungsi untuk memilih. Di sini ada 2 objek, kita pilih objek yang ini, kita klik sekali.
maka objek yang ini yang akan dipilih. Kalau misalnya kita pindahkan kursornya ke objek yang lebih kecil, objek kedua, kita klik, maka objek yang ini yang dipilih. Dipilih itu maksudnya kalau ada di pojok-pojok ini ada 9 titik yang ada di pojoknya ini, yang kalau kita geret itu akan berpindah tempat. Objek yang dipilih itu akan berpindah tempat, tergantung kita menggeretnya kemana. Terus kita lepaskan, kita klik sekali sembarang di luar dari objeknya, maka pick toolnya akan hilang. Terus kita klik lagi yang ini, nah akan muncul kembali selection toolnya. Terus kita geser, nah objeknya akan ikut tergeser seperti itu. Terus kita arahkan lagi keluar di sembarang tempat, kita lepaskan, nah objeknya akan tidak terpilih lagi. Itu gunanya untuk pick tool. Fungsinya adalah memilih seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita mengklik suatu objek, di sini kita bisa memodifikasi objek tersebut. Kalau misalnya kita arahkan ke atas, maka dia akan anak panahnya berbentuk seperti itu, tergantung posisi dari sudutnya. Kalau misalnya kita arahkan ke sini, terus kita geret ke kiri, maka dia akan semakin panjang. Begitu pula kita simpan di sini ke kanan akan semakin panjang. Kita arahkan ke sini akan semakin panjang. Begitu pula dengan yang di sini. Bagaimana dengan yang di pojok? Yang di pojok akan semakin lebar seperti ini. Kita lepaskan. Kalau yang kursornya seperti ini, yang ke segala arah, ini fungsinya untuk memindahkan posisinya seperti itu. Itu gunanya pick tool. Pick tool itu kalau diklik sekali bentuknya seperti ini, tapi kalau diklik 2 kali, klik sekali lagi, nah beda antara pemilihan pick tool yang pertama. Kita lepas dulu, kita klik sekali yang seperti ini bentuknya, terus kita lepas, kita klik 2 kali, nah akan seperti ini. Kalau yang bentuknya seperti ini adalah bentuk modifikasi objek yang bertujuan untuk menyampingkan seperti ini. Kalau misalnya kita arahkan anak panahnya seperti ini, jadi tergantung bentuk anak panahnya. Kalau bentuk anak panah seperti ini, terus kita tahan, maka dia akan miring seperti ini. Terus kita lepaskan, kita klik 2 kali lagi. Nah, terus untuk yang bentuknya seperti ini, itu adalah tools untuk merotasikan objek. Nah, terus kita misalnya gunakan yang objek yang kecil, kita klik 2 kali, terus kita putar. Nah, teman-teman sambil menonton video ini juga bisa sambil mempraktekkannya di laptop ya. Jadi silakan belajar untuk membiasakan diri dengan pick tool ini. Ada yang dipencet sekali dan ada yang diklik 2 kali. Kalau diklik sekali, maka fungsinya adalah memperbesar atau memperkecil objeknya, menyamping ke kiri atau menyamping ke kanan, atau menyamping ke bawah, atau menyamping ke atas. Tapi kalau diklik 2 kali, maka bentuknya seperti ini. Gunanya adalah untuk memiringkan objek seperti ini atau memutarnya seperti itu ya. Itu fungsi dari yang namanya pick tool. Kita hapus, tinggal ditekan tombol delete. Nah, sekarang kita akan belajar menu yang kedua. Setelah pick tool kita bergeser ke bawah, ini namanya shape tool. Nah, kalau shape tool ini gunanya untuk memodifikasi objek ini. Kalau kita klik yang ini shape tool, nah bentuknya akan seperti ini. Terus kita geret sudutnya, maka dia akan melengkung. Nah, shape tool ini gunanya adalah melengkungkan objek seperti ini. Yang tadinya persegi panjang dengan sudut yang runcing sebesar 90 derajat, titik sudutnya ada. Sekarang titik sudutnya dibikin lengkung seperti ini. Ini masih dalam posisi shape tool. Kita harus kembalikan ke pick tool. Kita klik sehingga akan kembali seperti ini bentuknya.
itu untuk shape tool. Terus ini ada yang namanya crop tool. Crop tool seperti yang kita tahu gunanya adalah untuk mengcrop. Jadi tinggal digeret seperti ini, terus di enter. Nah, maka dia akan terpotong objeknya sesuai dengan yang kita crop. Kita Ctrl Z. Oke. Kita Ctrl Z, maka objeknya akan kembali utuh karena kita melakukan undo. Ini masih dalam bentuk crop tool, kita harus kembalikan lagi ke pick tool. Jadi apapun tools yang kita gunakan sebelumnya, jangan lupa untuk mengembalikannya ke pick tool. Terus yang ini ada yang namanya zoom tool. Zoom tool ini ada zoom in dan ada zoom out. Kalau kita zoom, ini tinggal kita geret, terus kita arahkan objek mana yang pengen kita zoom, sehingga nanti akan full seperti ini. Hanya memperlihatkan objek yang dipilih atau di selection seperti ini tadi. Seperti itu ya. Ada zoom in, ada zoom out. Kita kembalikan lagi ke pick tool, jangan lupa. Terus yang berikutnya ada yang namanya freehand tool. Nah, kalau yang seperti ini, kalau kita klik yang di ujung, jadi ada yang kayak segitiga di setiap menu dari tools ini, ada yang kayak segitiga di pojok kanan bawah itu. Kalau diklik, itu merupakan pembagian. Seperti ini tadi, ada pembagian. Jadi untuk menu zoom ini ada yang zoom, ada yang pan. Pan ini kayak tangan yang menggeser seperti ini. Ini namanya pan. Kalau di crop, tadi saya lupa menjelaskan. Di dalam menu crop ada knife, ada virtual segment delete, dan ada eraser. Tapi yang paling sering digunakan itu crop. Begitu pula dengan yang di sini, yang di dalamnya. Kita coba buka. Nah, ada shape, ada smooth. Ini semua merupakan software yang jarang digunakan. Yang lebih sering itu shape tool saja. Begitu pula dengan pick tool dan freehand pick. Terus yang ini, freehand itu artinya kita bebas mencoret seperti ini. Kalau ditahan trackpadnya, terus diarahkan ke segala arah dari anunya, maka dia akan ngikut. Ini udah kayak coretan pensil gitu line-nya. Terus kita delete. Nah, itu untuk tools freehand, gunanya untuk membuat garis. Terus ada juga artistic media tool. Ini kalau kita buka pojok kanan bawahnya. Oh, enggak ada ya. Ini hanya satu menu saja, artistic media tool. Ini udah kayak kuas gitu. Kalau kita arahkan seperti ini, otomatis berbentuk kayak goresan-goresan gitu. Dan ini juga bisa diatur mana yang disesuaikan dengan kebutuhan desainnya. Kemudian kita hapus. Oke, kita kembalikan ke pick tool, jangan lupa. Selanjutnya ada yang namanya rectangle tool. Kita klik di sini. Oke, jadi ada rectangle. Ini adalah menu untuk membuat persegi atau persegi panjang. Di sini teman-teman juga bisa mengatur lebar dan panjangnya di sini. Ikuti arah kursor, terus di sana, di sini untuk panjang, di sini untuk lebar. Jadi kita bisa mengatur objek itu seukuran apa, misalnya 10 cm sebagai panjang dan lebar atau tingginya itu 7 cm. Tinggal enter. Nah, dia akan mengikuti luas yang sudah ditetapkan. Nah, di sini juga ada sudutnya. Ini tinggal masukkan, misalnya 45 derajat kita pengen masukkan, terus enter. Nah, maka objeknya juga otomatis terotasi sebesar 45 derajat. Oke, itu untuk menu rectangle tool. Terus ada juga yang namanya ellipse tool. Ini untuk membuat kurva seperti lingkaran. Tinggal diklik. Nah, dia akan bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tergantung dari panjang dan lebar lingkarannya, atau diameter secara horizontal dan vertikalnya. Di sini bisa kita masukkan sesuai keinginan.
Agar sama dan membentuk bulat sempurna, kita masukkan saja 10 dikali 10 cm. Nah, seperti itu bentuknya. Sehingga ini sudah menjadi sebuah lingkaran sempurna. Terus ada lagi menu lain, misalnya polygon tool. Nah, polygon tool ini bentuknya itu, kalau ini kan hanya lingkaran dan persegi. Kalau polygon ini kita bisa menentukan berapa jumlah sisi yang ingin kita masukkan. Misalnya kita pengen bikin segi 7 sesuai dengan logo HMJ, heptagonal. Nah, kita gunakan segi 7 sehingga bentuknya seperti ini. Udah kayak logo HMJ. Atau misalnya kita pengen bikin segi 10, suatu suatu bidang dengan segi 10, artinya ada 10 sisi. Ini masih segi 7. Kita hapus dulu, kita ubah angkanya jadi 10. Oke, sudah kita masukkan angka 10 di sana, sehingga ketika kita ingin membuat objek dengan menggunakan polygon tool, nah kita sudah membuat sebuah objek yang jumlah sisinya itu 10, seperti ini yang diarahkan sama kursor itu. Nah, di samping ada yang namanya pick tool, ada yang namanya shape tool, ada yang namanya crop tool, ada yang namanya ini zoom tool. Jadi ada pen tool sama zoom tool. Ya, jangan lupa tadi ada 2. Terus ada artistic media tool, ada yang bentuk kayak goresan pensil, ada yang goresan kuas, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang gunanya membuat lingkaran, ada yang gunanya membuat poligon, ada juga untuk membuat teks. Nah, ini text tool namanya. Tinggal diklik seperti ini, lalu tinggal kita ketik apa yang ingin kita buat kalimatnya, misalnya Miftahul Sururil Alan. Nah, seperti ini, tinggal kita geret ujungnya sehingga dia membesar sendiri. Nah, ini fitur-fitur dasar dari CorelDRAW. CorelDRAW ini adalah software untuk mendrawing. Drawing itu artinya menggambar ya. Ini namanya software menggambar objek seperti lingkaran, persegi, segi 5, segi 7, menambahkan teksnya. Ini kita belum masuk ke warna, kita baru mengenal tools-tools dasar saja yang ada di sebelah kiri ini, di panel sebelah kiri dari CorelDRAW ini. Seperti itu ya. Kalau parallel dimension tool, kemudian strike line connector tool, dan lain-lain di bawah ini kita akan bahas di episode terpisah. Tapi pada intinya sekitar 80% tools yang paling sering saya gunakan selama saya menggunakan CorelDRAW ini, ya ini tadi, dari pick tool, terus membuat persegi, membuat persegi panjang, membuat lingkaran. Ini semua ada tools-toolsnya tersendiri, tinggal digunakan, tinggal diklik, terus tinggal diarahkan, digeret, maka sudah terbentuk sendiri objeknya. Nah, untuk keperluan cetak, nanti misalnya teman-teman pengen bikin spanduk yang ukuran spanduk itu seukuran dengan ini, kan kita tadi menetapkannya 40 x 20 cm, maka yang tercetak, yang jadi filenya nanti itu hanya yang ada di dalam area kanvas ini. Jadi lingkaran yang ini ada sebagian yang masuk, ada yang sebagian enggak. Sebaiknya masukkan semua di sini agar tidak terpotong nanti. Nah, yang di luar ini bisa kita tetap kita simpan di sini, di pinggir-pinggir ini, tapi dalam pencetakannya tadi tidak masuk dalam bagian yang dicetak, karena yang dicetak tuh hanya yang seukuran yang sudah dibingkai seperti ini, yang sudah ditetapkan 40 x 20 cm. Ini juga kalau sudah selesai desain ini bisa dihapus bagian-bagian elemen pendukung yang bertugas untuk membuat desain kita lebih rapi tadi. Ya, mungkin itu saja sedikit pengenalan dari beberapa tools dasar, mulai dari cara membuka CorelDRAW, apa yang perlu diisi pada saat membuka pertama kali Corel, seperti nama, kemudian ukuran kanvasnya, apakah portrait atau landscape, itu di bagian sini, file, kemudian new tadi. Atau kita juga bisa
Tadi dulu, saya salah ketik. Ya, kembali ke sini. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang tools-tools ini. Nanti juga kita akan coba mengeksplor tutorial pembuatan beberapa logo dari perusahaan terkenal yang logonya itu simple dan mudah ditiru sebagai sarana untuk belajar merancang logo dengan menirukan logo-logo yang sudah ada. Oke, mungkin sampai sekian dulu pelajaran kita tentang desain untuk pertemuan pertama ini. Jangan lupa untuk di like dan di komen juga, diskusi kita sama-sama bareng-bareng di bawah, dan juga di subscribe channel HMPS Tadris Matematika UIN Mataram ini, agar channel ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berbagi dan juga bisa meningkatkan keterampilan dan skill mahasiswa yang tidak dipelajari di kampus. Ya, mungkin demikian yang bisa kita berikan untuk kesempatan hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Oke, kita save dulu.